mati 2 tahun langsung kendaraan kita disita oleh pihak kepolisian, enak kali mereka. Keringat-keringat kita membayar kendaraan. Lalu 2 tahun tidak membayar STNK, langsung ditarik, langsung disita oleh pihak kepolisian. Menurut saya itu adalah suatu kekejaman. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Maret tahun 2025. Nah, terkait kita lihat yang viral, kalau tidak membayar pajak kendaraan disita. Saya rasa tidak seperti itu. Karena kita lihat aturannya, negara berhak menyita aset penunggak pajak melalui jurusita. Nah, penyitaan ini dilakukan sebagai pembayaran atas uang pajak. Nah ya, selain penyitaan aset, sanksi lain yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Nah, jangan menyalahkan polisi kan, polisi ikut aturan yang undang-undang yang sudah ditentukan. Nah, jadi polisi juga dapat melakukan penilangan yang dapat dilakukan polisi kan terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak. Nah, di sini kita sampaikan berikut ini beberapa ketentuan terkait penyitaan aset penunggak pajak. Ya, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, ya, yang tidak melunasi utang pajak, ya, setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat periksa diberitahukan. Nah, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang memiliki utang pajak minimal, ya, di sini 100 juta. Ya. Penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang diragukan itikat baik dalam melunasi utang pajak. Kan sudah jelas. Sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak bertujuan untuk memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Kita ini kan negara. Jadi jangan sewenang-wenang kan, hanya mau berkendaraan di jalan raya, di jalan yang mulus, di jalan yang bagus, tapi pelit membayar pajak. Membayar rokok tidak pelit. Ya, membeli rokok tidak pelit kan? Tapi membayar pajak pelit. Kenapa harus dibiarkan nunggak ya bertahun-tahun? Nah, jadi saya lihat banyak yang saya anggap menyerang pihak kepolisian yang disalahkan. Ya, polisi itu menjalankan undang-undang yang sudah dibuat oleh negara, yang sudah dibuat oleh DPR. Jadi polisi itu patuh aturan. Ya, bukan salah polisi yang menilang. Nah, jadi jangan statement bahwa aturan ini polisi yang membuat. Ya, yang membuat aturan ini
DPR, ya, yang membuat undang-undang. Nah, dan juga DPR juga harus membuat undang-undang, jangan hanya kepada rakyat. Ya, undang-undang yang dibuat itu bagi oknum koruptor, oknum-oknum yang korupsi, penyitaan aset bagi oknum-oknum yang maling. Bukan hanya dihukum dengan penjara saja, tapi asetnya disita dan dimiskinkan. Nah, DPR harus mau tak mau harus buat itu karena itu dituntut oleh masyarakat Indonesia. Penyitaan aset bagi koruptor itu supaya mendatangkan efek jerah kepada koruptor-koruptor yang mencuri uang negara, berefek kepada rakyat, supaya ada efek jerah, supaya tidak bergenerasi, supaya tidak menular hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau untuk dihukum mati, saya rasa cukup yang paling berat seumur hidup dihukum. Nggak usah dihukum mati, karena manusia ini berhak untuk hidup. Nah, terus dia itu kalau udah waktunya juga mati, ya, karena mati ini tidak melihat dari usia. Kalau udah waktunya, keok juga kita ini. Nah, jadi cukup dimiskinkan, cukup disita asetnya, ya, dimanapun itu, baik pun aset di tempat keluarganya, baik pun aset yang di tempat lain, disita. Nah, itu baru betul. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Sekali lagi kepada orang-orang yang konten, sekali lagi kepada orang-orang yang konten, ya, jangan menyalahkan pihak kepolisian. Saya lihat sampai foto Bapak Kapolri juga dipancang di konten-konten orang. Bapak Kapolri itu, ya, hanya melaksanakan tugas sebagai Kapolri. Polisi hanya menjalankan tugas sebagai polisi, ya, karena pendapatan negara kita udah jelas pendapatannya yang besar dari pajak. Kalau pajaknya menurun, banyak yang tidak membayar pajak, otomatis pendapat negara jadi kurang. Ini bukan hanya orang miskin yang tidak membayar pajak. Ini bukan hanya berlaku kepada masyarakat. Banyak orang-orang pengusaha, banyak oknum-oknum pejabat yang tidak membayar pajak. Nah, banyak oknum-oknum yang menggunakan kendaraan tidak berpajak. Nah, ini. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, ya, bukan salah pihak dari kepolisian. Ya. Saya rasa cukup ini yang saya sampaikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Basengan Kak Jubata, arus bertungkat kadat basah, berpegai ke pengatur perkara. Selamat pagi. Bangun, baru bangun tidur.